like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Biastama dengan NIM C1022099. Di sini saya akan membuat contoh komunikasi terapeutik dengan tenaga medis, yaitu perawat. Sebelum kita ke videonya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi terapeutik. Nah, apa sih komunikasi terapeutik itu? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan kegiatannya difokuskan pada kesembuhan pasien. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi tidak mudah untuk menjalin hubungan rasa percaya dengan pasien, juga mencegah terjadinya masalah ilegal, memberikan kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan, dan meningkatkan citra profesi keperawatan serta citra rumah sakit. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik mempunyai tujuan untuk pertumbuhan klien yang meliputi beberapa hal. Itu yang pertama, 1. Penerimaan diri dan peningkatan terhadap penghormatan diri. Yang kedua, kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realitas. Yang keempat, ada rasa identitas personal yang jelas dan meningkatkan integritas diri. Nah, itu dia tujuan dan pengertian dari. Selamat pagi, nurse. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar dengan nurse Irma? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Jadi langsung kita mulai saja ya, nurse. Kita pada hari ini kan bekerja pada satu tim ya, nurse. Jadi saran saya sebelum kita bekerja, mari kita lakukan diskusi kecil terlebih dahulu terkait kondisi pasien kita. Bagaimana, nurse? Oke, baik. Jadi pasien kita satu, namanya Tuan Ahmad, umurnya 20 tahun, dengan diagnosa medis post laparotomi tingkat ketergantungan total care, sehingga pasien membutuhkan keperawatan. Pasien mengeluhkan nyeri di daerah lokasi post operasi abdomen dengan skala nyeri 5. Nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk dan nyeri dirasakan pasien ketika bergerak, dan nyeri berkurang apabila pasien sedang beristirahat, seperti itu. Pasien tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, dan pasien mengatakan belum mandi selama 3 hari. Nah, jadi bagaimana rencana kami untuk merawat pasien? Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya ada masalah keperawatan ditemukan ada 2 ya. Yang satu yaitu nyeri akut, pasien mengeluhkan nyeri di daerah pos operasinya dan skalanya 5 ya. Iya, betul. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas karena tingkat ketergantungan pasien total care dan pasien tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi dari 2 masalah keperawatan itu lebih baik kita berdua saja ya, oke? Oke. Untuk penyelesaiannya, nurse Irma keperawatan 1 dan saya keperawatan yang kedua. Bagaimana? Setuju? Oke, saya sangat setuju untuk masalah keperawatan dan tadi intoleransi aktivitas ya. Jadi rencana apa yang akan kamu buat? Secara kan tadi nurse mengatakan bahwa keperawatan dipegang oleh nurse Janatun gitu ya. Rencana apa yang akan kamu buat pada pasien? Oke, pada intoleransi aktivitas rencana yang akan saya buat yang pertama ini mempertimbangkan gerak pasien saat memposisikan aktivitas keperawatan gigi. Yang kedua, karena pasien tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, saya akan membantu pasien untuk memandikan dan menggosok gigi. Yang ketiga, saya akan memastikan tempat tidur pasien nyaman dan bersih. Dan yang keempat, saya akan menyiapkan lingkungan terapeutik dengan memastikan kehangatan, konsep relax. Kemudian yang kelima, saya akan mengajarkan kepada pasien
pasien, ke keluarga pasien, bagaimana cara memandikan pasien, agar keluarga juga dapat membantu dalam hal memandikan pasien. Intervensi yang akan saya lakukan berkaitan dengan perawatan mandiri, mandi atau kebersihan, karena masalahnya pasien sulit untuk beraktivitas secara mandiri. Lalu bagaimana intervensi yang akan kamu lakukan terkait dengan masalah keperawatan yang pertama? Oke, bagus sekali intervensi dari Nurse Janatun tadi. Saya sangat mengapresiasi baik pada masalah keperawatan yang saya dapat, yaitu nyeri akut ya Nurse, betul? Ya. Intervensi yang akan saya buat yaitu yang pertama, saya akan melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, yaitu meliputi faktor pencetus nyeri, kemudian kualitas nyeri, kemudian daerah atau lokasi yang terdapat pada nyeri bagian mana, kemudian skala nyerinya berapa dan waktunya kapan, serta berapa lama nyeri dirasa, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan informasi terkait penyebab dari nyeri pada pasien itu sendiri. Waktunya itu berapa lama dia dapat merasakan nyerinya tersebut. Kemudian yang ketiga, memonitor tanda-tanda vital. Dan yang keempat, saya akan mengajarkan teknik non-farmakologi, misalnya teknik nafas dalam, teknik relaksasi distraksi, yaitu teknik yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari rasa nyerinya itu sendiri. Jadi pasien nanti akan saya ajak membaca buku atau menonton TV, bahkan mendengarkan musik seperti itu, agar dia itu tidak terfokus pada rasa nyerinya itu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, saya akan menganjurkan pasien untuk beristirahat dan tidur yang cukup agar pasien tidak merasakan nyerinya. Jadi itu tadi intervensi yang akan saya lakukan. Nah, intervensinya itu seperti yang kita tahu, agar pasien dapat merasakan pengurangan nyeri hingga pada tingkat kenyamanan, seperti itu Nurse. Oke, baik. Untuk pembagian kerjanya bagaimana ya? Oke, untuk pembagian kerjanya, jadi kan tadi Nurse Janatun ada intervensi yang memandikan pasien, betul? Ya. Maka Nurse Janatun yang akan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kemudian saya yang akan menggantikan Nurse Janatun dari jam 2 siang hingga jam 9 malam nanti. Bagaimana Nurse Janatun, setuju? Oke, baik. Saya sangat setuju. Oke, jadi kita sudah selesai untuk diskusi tentang kondisi pasien dan perencanaan apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Bagaimana menurut Nurse Janatun atas diskusi kali ini? Saya rasa cukup ya, adanya diskusi ini. Saya rasa pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan lebih terarah. Baik, saya rasa juga seperti itu. Dengan adanya diskusi ini, kita semakin mudah bekerja dan sangat membantu kita sekali ya Nurse. Jadi bagaimana, apakah Nurse ingat dari intervensi yang sudah kamu buat dan yang akan dilakukan kepada pasien, apakah masih ingat? Ya, masih ingat, dan sudah saya catat juga. Bagaimana dengan Nurse Irma? Oke, baik, saya juga sudah catat semua tadi. Oke, diskusi kita sudah selesai dan selanjutnya kita akan kembali bekerja. Dan insya Allah kita harus lakukan yang terbaik untuk pasien. Baik, jika seperti itu saya izin pamit dulu ya. Terima kasih.